Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Becky Tumewu dalam acara kita Dunia Sehat hanya di DAI TV. Nah pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang satu misteri kehidupan. Seringkali kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, besok atau lusa. Bisa saja hari ini kita begitu sehat, segar bugar, tetapi kemudian besok kita jatuh sakit dan harus berbaring di tempat tidur. Nah itu kita nggak ada yang tahu ya. Yang pasti kita sudah berusaha untuk menjaga kesehatan, tapi kalau memang nasib menentukan yang berbeda, itu menjadi pengalaman hidup yang berharga. Seperti yang dialami oleh tamu istimewa kita di Dunia Sehat kali ini, namanya Rachel Stephanie Halim. Pada usia 6 tahun, Rachel yang semula sehat walafiat mendadak terserang penyakit retinitis pigmentosa atau penyakit kelainan pada retina mata. Dan penyakit ini menyebabkan penglihatan Rachel menghilang secara bertahap. Jadi Rachel kehilangan penglihatannya secara bertahap ya, tidak sekaligus. Nah, tidak hanya gangguan kesehatan yang dialaminya karena kemampuan penglihatannya hilang secara bertahap, tapi Rachel juga mengalami tekanan psikologis karena sering sekali mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat di sekitarnya. Tapi tamu saya ini tidak menyerah begitu saja. Berkat perjuangannya, sekarang dia merupakan ibu dari seorang anak dan akhirnya menyelesaikan sebuah buku tentang perjalanan hidupnya yang berjudul Aku Buta Tapi Melihat. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Rachel, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Data Visual Impairment and Blindness yang menyebutkan jumlah penderita retinitis pigmentosa diperkirakan memiliki rasio 1 dari 5.000 penduduk di seluruh dunia. Ya, jadi retinitis pigmentosa itu adalah kelainan pada retina yang pada saat pemeriksaan dapat kita temukan adanya pigmen-pigmen yang berwarna hitam bercak-bercak di sekeliling retina. Tetapi ada juga tipe yang lain yang tidak ada bercak-bercak. Ya, kita hanya bisa mengetahui kelainan itu dari pemeriksaan mata elektroretinogram. Kalau penyebab sendiri kenapa? Mutasi gen produksi, ya, dan ini kenapa bisa terjadi mutasi gen ini banyak faktor. Ya, pertama mungkin ada faktor keturunan, ya, mungkin diturunkan langsung dari ayah, misalnya dari ayah ke putranya, ya, atau memang ibunya carrier membawa sifat. Ya. Kemudian ada juga yang terjadi mutasi gen, jadi tidak diketahui ada riwayat keluarga, ya, tidak sama sekali tidak ada resiko apapun, ya, ternyata dia terjadi mutasi gen, dia mengalami retinitis pigmentosa. Kemudian ada yang keempat lagi, itu mungkin dalam keluarga ada perkawinan campur. Jadi sebenarnya umumnya awal-awal retinitis pigmentosa umumnya ya itu mulanya umur 20-an, 30-an, itu keluhan dirasakan. Tetapi pada beberapa pasien ya, mungkin sekitar 15-20% itu bisa terjadi pada usia di bawah 10 tahun. Mulai mengalami buta senja. Ya, terutama di sore hari hingga malam hari dia mengalami kesulitan adaptasi dari terang ke gelap. Kemudian perlahan-lahan dia akan mengalami penurunan penglihatan hingga penglihatannya sangat sempit, kadang-kadang seperti melihat dalam lubang kunci. Dan kalau ini tidak bertahan, dapat mengakibatkan kebutaan permanen. Masa kecil Rachel Stephanie Halim berubah ketika ia menginjak usia 6 tahun. Kemampuan penglihatannya lambat laun menurun. Rachel sering sekali menabrak barang-barang yang berada di depannya. Bahkan ketika diajak sang bunda belajar membaca, ia kerap tidak bisa mengeja huruf di hadapannya. Selain itu, untuk menonton televisi, Rachel harus berada sangat dekat dengan layar kaca televisi. Mendapati gejala-gejala tersebut, orang tua Rachel akhirnya membawa Rachel untuk berobat.
mulai dari dokter di dalam negeri hingga ke Singapura dan Belanda. Namun dari sekian banyak dokter yang ia datangi, tidak ada satu dokter pun yang bisa memberikan jawaban pasti mengenai penyakit yang dideritanya. Hingga akhirnya Rahel bertemu dengan salah satu dokter di dalam negeri yang mengatakan Rahel menderita retinitis pigmentosa. Kalau tadi kita sudah melihat tayangan tentang bagaimana perjalanan hidup Rahel, nah sekarang kita akan langsung berjumpa dengan orangnya, Rahel Stephanie Halim. Apa kabar Rahel? Baik, Mbak Becky. Baik ya. Rahel, terima kasih loh sebelumnya sudah hadir di Dunia Sehat dan berbagi dengan kita semua di sini. Nah, Rahel bisa diceritakan nggak secara kronologis tuh gimana sih waktu terkena penyakit retinitis pigmentosa? Katanya waktu itu usianya 6 tahun ya? Iya. Iya, gimana tuh ceritanya? Ya, jadi awalnya tuh waktu itu aku masuk ke kelas 1 SD. Iya. Nah, aku udah mulai nampakin tingkah laku yang ganjil. Misalkan sering nendang barang kecil yang ada di depan. Terus kalau nonton televisi itu deket banget sama layar televisi. Terus kalau baca buku, itu bukunya tuh deket banget sama mata aku sampai harus nempel banget, dan itu pun aku masih kesulitan untuk lihat hurufnya. Nah, seperti itu. Terus kalau dari yang aku rasain sih, penglihatan aku dari yang sebelah sini ya, tepi dalam sebelah sini tuh kayak ada yang ngehalangin. Oh, jadi dari bagian dalam mata ya? Jadi kayak dalam yang sebelah sini. Iya. Jadi kalau aku lihat pakai dua mata malah gelap. Jadi aku terbiasa lihat pakai satu mata. Jadi menutup sebelah mata gitu ya? Enggak nutup sebelah mata, nutup yang sebelah sini, yang ujung-ujung sini. Jadi kalau aku lihat pakai mata dua-duanya, jadi gelap malah. Jadi aku malah pakai ngandelin mata kiri aja, walaupun mata kanan sebenarnya juga masih bisa gitu. Berfungsi waktu itu gitu ya? Oke, nah kemudian waktu itu gimana? Rahel bilang nggak sama orang tua atau sama siapa waktu itu Rahel suka mengeluh? Enggak, orang tua karena melihat tingkah laku aku aja gitu. Kok nih anak suka nendang tuh, kalau nonton TV kok deket ya gitu. Terus waktu diajarin baca, mami baca ini hurufnya nggak kelihatan mami, sama mami males gitu kan. Iya. Masa kan huruf kayak gini nggak kelihatan gitu. Ya sudah, akhirnya dibawa ke dokter. Oh, dibawa ke dokter di saat usia 6 tahun itu ya. Nah kemudian bagaimana? Apa tanggapan dokter pada saat itu? Awalnya sih kan kita dari dokter di Sukabumi, ya angkat tangan semua, dokternya bingung kenapa ya nih anak udah dicobain kacamata dari tipis sampai tebal nggak bisa juga. Akhirnya sampai udah pindah-pindah dokter gitu. Berapa dokter waktu itu Rahel? Aduh, udah nggak terhitung deh. Nggak terhitung ya? Orang bilang ada dokter bagus ya udah pergi gitu. Nah kemudian sampai berobat ke luar negeri? Kemana aja tuh? Sama ke Belanda. Oh, ke Singapura dan ke Belanda. Iya. Kemudian gimana tuh pengalaman waktu berobat ke Singapura dan Belanda? Iya, kalau yang di Singapura diagnosanya agak aneh juga ya, nggak tahu ini apa salah dengar maminya atau gimana, tapi katanya bintik mata tengah aku tuh bolong, mustahil nih anak masih bisa lihat gitu. Pokoknya pulang dari Singapura juga mesti dalam kondisi misterius nih anak kenapa. Waktu ke Belanda dibilang ada syaraf, mataku tuh yang kejepit, jadi saluran darah dari mata ke otak itu nggak lancar, dan itu sudah, kan aku sudah remaja waktu itu ke Belanda, karena sudah dibiarin lama jadi mengering katanya. Nah kemudian siapa akhirnya, dokter yang mana yang menyatakan bahwa oh ternyata Rahel ini terkena retinitis pigmentosa gitu? Yang paling jelas itu ya dokter dalam negeri di itu di salah satu rumah sakit. Dia dijelasin di situ, di mataku tuh seperti ada flek-flek hitam, itu yang seperti pigmentasi. Nah itu yang menghalangi penglihatan, dan itu adanya di retina. Iya, dan makin lama itu makin banyak gitu, dan itu belum ada obatnya. Dan di saat dia makin banyak menutupi penglihatan dan akhirnya terjadi kebutaan. Iya. Gitu. Kalau sekarang berarti kondisinya Rahel sama sekali sudah tidak bisa melihat ya? Masih bisa lihat cahaya sama bayang-bayang. Oh, cahaya dan berbayang. Iya.
Jadi kondisinya tuh aku tuh pertama dari tepi dalam sini, terus lama-lama menyebar ke bawah, tepi bawah. Nah makanya waktu itu mamiku kalau aku lagi jalan tuh aku nunduk karena aku ngeliatnya ke atas gitu kan. Nah aku nggak sadar, mamiku yang selalu bilang kalau jalan jangan nunduk dong, nanti bungkuk loh katanya gitu. Iya, tapi ternyata ada problem yang lain dan problemnya itu di mata. Iya, dan lama-lama terus menyebar ke atas, ke samping sini. Akhirnya jadi kayak aku tuh melihat dari lubang kunci gitu. Nah sekarang makin terus mengecil gitu. Oke. Nah, kita akan ngobrol lagi dengan Rachel. Lanjutannya bagaimana, apa kemudian yang dilakukan oleh Rachel dan keluarga pada saat mengetahui bahwa dia terkena retinitis pigmentosa. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti yang satu ini. Tips gejala retinitis pigmentosa. Mengalami buta senja atau gangguan adaptasi dari terang ke gelap. Merasakan adanya penyempitan luas lapang pandang. Akan merasakan penurunan penglihatan hingga kebutaan. Ya pemirsa, itulah tadi tips kesehatan untuk pigmentosa. Jangan langsung putus asa, terus jangan terpuruk terus dalam kesedihan. Percaya deh, kalau kita punya kemauan keras dan tekad kuat, kita pasti juga bisa kok mencapai apa yang kita cita-citakan. Karena keterbatasan fisik itu bukan berarti hilang segala-galanya gitu. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa meskipun kita hidup dalam keterbatasan, tetapi kita juga bisa berkarya tanpa batas gitu. Very inspiring. Ya, terima kasih Rachel. Dan pemirsa, kalau mau cari ya bukunya Aku Buta Tapi Melihat karya Rachel Stephanie Halim yang pastinya ada di toko-toko buku di sekitar Anda. Rachel, terima kasih karena sudah berbagi dengan kita, dan juga pemirsa, mudah-mudahan Anda bisa mengambil pengalaman Rachel sebagai inspirasi yang bisa menjadi motivasi juga untuk kita menghadapi kehidupan keseharian kita. Nah, ada kritik dan saran, silakan langsung saja di email boleh ke duniasehat@itv.co.id atau di SMS ke 0852 8580 8559. Sekali lagi Rachel, terima kasih. Iya, dan saya Becky Tumewu undur diri. Kita jumpa lagi ya di Dunia Sehat selanjutnya. Salam sehat.